Jujurlah padaku. Direkod kan? Ya. Gue mau jawab pertanyaan dia. Equipment apa aja yang harus gue bawa? Ya menyiapkan biasa dia. Gimana gue harus jawab? Gue ngikut teknikalnya. Ini jualan di sini. Promo ya. Plastiknya kenapa? Gue yakin hak cipta di Indonesia akan bersih berjalan sesuai koridor kalau yang duduk di sana orang-orang yang memang pelaku seni. Yo, gas hola. Yoi, ini udah sesuai janji kita yang terakhir. Kita sekarang udah di tempatnya. Ian Kasela, sekarang manggilnya Bung Ian aja. Jujurlah padaku. Main bahasa gimana? Ini sekarang pertanyaannya mau gini nih. Ini kalian ini masih pada musisi apa gimana? Iya. Udah hilang. Jangan dong, jangan sampai dong. Harus tetap Penyanyi nggak ya? Industri musik harus tetap jalan terus. Aja harus eksis terus, ya kan? Biar kayak band-band bule, semua band sampai tua, kan pasti ngeband. Iya, bro. benar. Harus banget lah. Raja harus tetap eksis di panggung Indonesia. Sekarang kita udah di rumah Ian Kasela. Sore ini kita mau ngobrol tentang banyak hal. Gue pikir tadi di sore-sore gini enaknya ngopi gitu. Iya. Jadi kan emang acaranya ngopi di backstage, tapi gitu ya? edisi khusus bareng Ian Kasela. Luar biasa. Ngomong ngopi kita ngopi dulu. Gimana? Kopi lo mana? Gua nggak ngopi. Gak dibikinin. Apa sih namanya? Boim. Sebelumnya makasih banget nih buat Ian Kasela. Sama-sama. Gue juga thank you sudah datang di video yang ngasih waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita, ya kan. Di sini kita juga pokoknya intinya mau menginformasikan Om Ian buat teman-teman Gasmov ini apa mengedukasi pokoknya, apalagi kalau Om Ian sih mungkin lebih ke musik kali ya. Iya. Tapi kalau nggak salah kalian berdua ngeband. Enggak tuh. Oh bukan ya? Gue part sebagai host aja di sini. Oh iya. Jadi narasumber ini Lu jarang-jarang kan selama ini kan lu ngeband di panggung berdua. Ini kan terus sekarang ngobrol ya. Kapan lagi coba ngobrol? Karena lu sering ngobrol kan? Tapi kan jarang. Jawabannya gue udah tahu tapi gue pernah nanya. Harus kayak gitu, Bra. Nanya dong, apa dong, Bra? Apa? Kesibukannya apa nih Om Ian? Kesibukannya ya sama kayak lu kan. YouTube. Sekarang udah zamannya sih. Gasmov asik nih gue ngeliatin doang. Itu lucu ya. Kita seband tapi ngebahas yang beginian lu. Udah pernah ada nggak? Udah pernah kan? Udah pernah ada yang kayak gini ya? Belum. Ini perdana lu. Perdana ya, satu band menginterview Lu, anggota band lainnya. Iya, benar. Gila itu jadi clickbait tuh. Pak, Benar. jadi clickbait pantar. Jadi dia menanyakan yang dia sendiri sudah tahu jawabannya. Benar ya, jadi kayak Tapi kan orang lain belum ada yang tahu nih, ya kan? Lagi obrolan tentang anak band, masing-masing band di dalam band, ya kan? Secara teknis, ya kan? Teknis, kemudian juga apalagi kayak seorang Ian Kasela di atas panggung, kebutuhan teknisnya harus disupport tuh apa aja sih? Kan orang lain belum tahu, banyak yang belum tahu nih. Terutama event-event kadang-kadang kan riders dikirim pas kita datang nggak sesuai, gitu kan? Padahal buat event-event mereka juga. Betul. Nah ini makanya di sini kita pengen bahas itu. Oke. Pentingnya riders buat dari pihak band, kemudian juga nanti dampak efeknya buat ke acara sendiri ya. Kan ke acara sendiri itu seperti apa? Iya. pertanyaan simpelnya awalnya aja deh, spek apa sih yang biasa lo bawa ya biasanya? Maksudnya lo manggung sebagai Ian Kasela. Iya. Apa ear monitor ada ya? Ear monitor pasti. Ear monitor. Mikrofon iya. Oke. Itu kan bagaikan apa ya? Bagaikan pinang di belah dua. Ini salah ya. Tapi lo lebih nyaman mikrofon lo sendiri berarti kan bawanya. Kalau bisa memungkinkan, ya lu juga. Lu jangan ngomong jauh enggak ya? Kan gua pura-pura enggak tahu. Tapi gas opening gua bingung masanya. Dari kemarin tuh masih suruh sama orang kreatifnya entar kita interview Ian Kasela, gua bingung anjay. Ini apa gua ganti host aja? Nanti omongan off the record, lo harus tuangkan di sini. Nah, Terutama itu. tentang teknis. Off the record kan? Iya. Gue mau jawab pertanyaan dia. Equipment apa aja yang harus gue bawa? Yang menyiapkan biasa dia. Gimana gue harus jawab? Gue ngikut technical meeting. Gue bingung dah. Apa? Ini kan kita menginformasikan kan buat teman-teman Gasmov. Siap. Apa dia tadi? Iya. Kalau kayak ear monitor itu udah pasti.
mikrofon juga, stand. Jadi yang berikut yang berhubungan dengan suara audio lah ya. Itu sih pasti. Tapi ada memungkinkan juga kalau memang di salah satu venue itu sudah oke, udah cukup, ataupun tidak memadai, tidak support dengan yang kita punya. Jadi ya udah nggak usah dipakai, tapi tetap prepare di bawah. Prepare selalu di bawah. Oh iya sih, yang Iya kan? maksudnya benar. Dia memang selalu membawa gitu. Mau ternyata di sana alatnya bagus, Iya. dia sama Iya. krunya paling bilang udah itu aja, gue pakai gitu aja gitu. Kita kan contohnya kalau kayak misalkan kayak acara, oke lah kalau di konser udah pasti Ya, promotor ada sendiri, ataupun ya, IO dan Ya, sponsor pasti sudah betul-betul prepare itu. yang terbaik lah ya. Betul. Nah kalau misalkan eventnya yang nggak jelas, Ya. tapi berani bayar fee, sementara untuk produksi mereka sendiri ngos-ngosan. Nah Karena itu kebanyakan gitu juga ya, terutama di daerah ya. Iya. Untuk menginikan publik itu, ya yang penting artisnya dulu nih, ya kan. Iya. Tapi kadang-kadang secara produksi mereka kurang persiapan tuh. Dan kadang-kadang komunikasinya itu kurang Betul. antara pihak artis dengan pihak IO gitu. Kebutuhannya udah di-share, tahu-tahu pas udah datang, aduh, kok beda. dan alhasil kalau kita komplain Kita ini apa coba? jelek. Itu yang nggak enak. Kita langsung dibilang sombong banget sih. Iya, lu." iya, iya. Sebenarnya sih kita nggak. Sebenarnya sih benar kata lu tadi di awal lu bilang kita di situ datang by order, Iya. by undangan, Betul. dan kita berniat memang apa namanya? Ininya kita tuh kan memang untuk menghibur, Betul. semaksimal mungkin. Kita Tapi kan secara kualitas tetap dijaga dong, Betul. ya kan? Karena walaupun apapun itu orang melihat ketika kita yang di panggung. betul. Iya, betul. Orang nggak mau tahu di belakang Iya, ada apa, betul. ada apa. Padahal secara teknis orang-orang di Tidak belakang support. tuh ya maksudnya secara teknis orang-orang yang penonton itu nggak tahu. Nggak tahu mereka. Ada apa gitu. Nah, Betul, makanya betul. Di sini juga kita harus mengklarifikasi bahwa ya kalau misalkan mengundang ya tolong mohon gitu ya pihak penyelenggara nah itu harus dari masing-masing artis harus diakomodir. Bukannya manja, bukannya Sebenarnya apa, sih tapi kalau itu pun- sebetulnya iya, buat Kalau secara kualitas tidak biar bagus. diakomodir, ada komunikasi yang baik, Betul, dan betul. akhirnya ada solusi. Yes. Betul, itu penting, itu penting. Kadang-kadang kan ada yang bilang juga, ada yang bilang, oke ada aman, flat yang petrokasi. Iya. Seadanya Aman udah. ya. Dan yang kasihan apa? Kru dari band, nanti Iya, omelin. pasti mereka yang kena Iya, sasaran. betul. Jadi ya seperti Iya. itu sih. Jadi kalau bisa kita negosiasi hanya di harga. Tapi kalau untuk riders, kelengkapan teknis untuk equipment apapun kebutuhan kita di sana, kalau bisa itu jangan dinegosiasi karena itu akan berpengaruh ke mood kita main. Betul. Dan acara itu sendiri. Acara itu sendiri juga Benar. jadi nggak bagus. Gitu. Itu sangat mesti harus dijaga sih, apalagi seorang vokalis ya, moodnya tuh memang belum harus dijaga karena vokalis itu banyak banget ya berinteraksi dengan salah satunya dengan player, kemudian juga yang paling banyak itu adalah dengan audiens. Yes. Ketika sudah tidak nyaman nyanyi, Wah. aduh itu untuk ngebangun moodnya lagi itu susah Iya, banget. benar. Itu harus benar-benar dijaga ya. Kamu benar sekali. Besok Besok nanti ngapain aja boleh jadi manajer. Secara aplikasi kadang-kadang kita berhubungan dengan orang itu susah. Kita buka lowongan loh, manajer. Jangan lupa saya agen wawancara Ini aja. udah ibarat di MPR udah suaranya udah dua Surat suara. udah. Aduh. Tadi dia jawab loh, Wani Piro katanya. Dengan kreatif kita aja tuh pas banyak banget manajer-manajer Oh, band. iya, dia dulu ya bikin Jualannya juga udah, gitu, mantap. Paling galak gua dia kalau misalkan itu, wah riders gua gimana udah kayak, oh iya luar biasa. Iya, benar. Karena saya juga pernah jadi roadman-nya dia nih, Oh, gitu bantu ya? dia nih luar biasa. Oke, Oh, dia oke. jangan promosi dia. Iya. Oke. Selain itu apa lagi Om ya? Yang mau Om Ian share? Ya, jadi memang benar kata Indra tadi, komunikasi itu pertama jangan sampai putus. Iya. Jadi jangan merasa untuk sebuah event ya, Ya, ya. jangan merasa dengan lu punya duit, lu punya budget, lu bilang beres semua, belum tentu. Karena banyak hal lain yang memang harus dijaga. Gitu tadi, dijaga komunikasi pertama supaya jangan sampai ada miss sehingga jangan berdampak ke event itu sendiri. Jadi ya teknis lah, lebih ke teknis sih, lebih diperhatikan. Oke, lu pertama yang dipikirin kalau ngundang raja budget berapa? Oke, itu boleh. Tapi setelah itu, setelah lu bayar fee, lu DP, lu pikirin juga lain-lainnya. Entah itu dari yang riders tadi banyak kok item-item Iya, tuh. Kalaupun ada agak tidak memungkinkan dengan suasana atau di situasi, nggak ada yang nggak bisa dibicarakan. Iya, sebenarnya sih ini gitu. Ada yang Semua bisa. komunikasi intinya. Nah, yang terjadi itu sering memang komunikasi dan akhirnya cuma searah nih. Di saat lu sanggup bayar kita minta sesuai riders, lu tidak bisa memenuhi, yang keluar akhirnya sombong. Ya. Itu nggak fair. Betul. Wah, raja nggak bisa di ini nih, ya kan? Nggak bisa nggak bisa Padahal di awalnya tidak ada komunikasi. Itu. Ya. Itu mesti kita klarifikasi juga. Karena kadang-kadang
setahu gua komunikasi antara apalagi orang daerah ya. Jangankan orang daerah, antara sesama kita aja event dan artis itu sendiri bahasanya itu beda tuh. Iya. Ya kan tentang bahasa ini sebagai dari teknisi kitanya itu beda menyampaikan dia mikirnya yang mana, nah itu jadi beda tuh. Nah, emang harusnya sih emang udah disatukan persepsi. Oke, ini A, B, C, D itu udah sama tuh. Iya. Namanya apa gitu. Itu teknis ya, untuk teknis. Ya, cara ngejelasinnya pas nih buat jadi basisnya Raja. Itu dia. Oh, jadi basisnya Itu Raja. basisnya Raja. Oh, masih. Basisnya Raja buat dibahas mulu sih. Teman. Pokoknya sebenarnya kalau ngebahas Raja sih gak bakal ada bahasa-bahasa, apalagi karya-karya. Gua sangat salut terutama sama Om Ian ya. Om Ian tuh kalau nyanyi di atas panggung tuh luar biasa. Apanya nih? Stabil, Widih, vokalnya, widih. terus energinya, tapi itu yang tadi harus didukung ya sama teknis juga. Mood dia oke, jangan kan 12 lagu, 20 lagu juga dijabanin kan. Tergantung basis gue. Pernah. Tapi selain teknis untuk equipment gitu ya. Iya. Lu merasa harus ada standarisasi untuk panggung sendiri nggak sih? Mengingatkan dulu ada cerita yang lo pernah tiba-tiba 3 meter cemplung gitu ya. Pernah kejadian gitu? Nah, ada pernah kejadian itu. Di mana? Itu di Kediri. Ulang tahun Kediri. 3 meter ya? 3 meter cuy. Dan gue alhasil bengkak dong kaki gue. Di 3 meter. Tapi ya salutnya, bukan karena dia vokalis gue ya. Salutnya dia masih nyanyi sambil duduk. Jadi tetap diterusin. Padahal udah bilang udah di stop aja. Itu lagu berapa itu? Lagu terakhir, satu lagu terakhir. Jalan Enggak ya, iya benar nambah lagi. di tengah kok, ada di tengah. Pokoknya dia ada Iya, sekitar iya. 3-4 lagu tuh nyanyi duduk. Nah jadi ada satu hal itu maksudnya gini, ada satu sisi keuntungan dari pihak penyelenggara. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut minim durasi. Ya. Penuhin aja, bikin nyaman aja si produk band lah ya. Lu bikin nyaman dengan teknis. Lu durasi lu misalkan sejam atau 7 lagu atau 8 lagu. Kalau suasananya ngebantu, kita lupa akan hari itu, kita akan terus ajar. Masih kenyamanan. Iya, Gimana tuh semua ya, berarti waktu itu standarisasi panggung juga harusnya ada ya, safety-nya mestinya. ya. Enggak, kalau saat itu sih gue juga sadar sih. Iya, sebenarnya itu kesalahan di tenis, mereka follow ininya ya. Iya. Kalau spotnya tuh kadang-kadang suka apa ya Nggak sesuai. terlalu terang gitu. Ian dengan udah pakai kacamata aja masih silau gitu loh. Jadi emang gue juga paling masih Dia berharap dengan ribuan orang tetap fokus, misalnya gue lagi nyanyi ya berarti fokus ke gue. Dia berharap itu terus aja gitu, padahal emang nggak harus juga karena apalagi yang kayak gue yang lebih luar, gue memang nyanyi itu nggak tahu ya, nggak bisa diem. Gue pasti akan gerak. Betul. Nah itu di saat gue dihajar dengan follow spot kayak gitu, mata gue silau, sementara gue sambil ini gue nggak ngeliat lagi ke panggung. 14, jatuh. Kayak gitu. Jadi itu sih langsung sih gue ngeliat panggung ini, kalau gue ingat-ingat emang daerah kali ya, gue juga nggak tahu ya, mungkin standarnya di sana seperti apa, itu langsung aja tuang gitu. Kan biasanya kan suka ada monitor ya, Betul, depan-depannya tuh. Ini mah Gue jangan ke sisi ya, dia ke sayap itu. ke sayap kiri. Dan harusnya memang harus dikasih apa sebagai signage kali. Iya. Maksudnya Iya. pinggir panggung itu dibedakan. Kuningin ya. Iya betul, dikuningin atau Iya. apa, jadi secara Jadi batasnya kalau kelihatan. batasnya kelihatan. Mungkin kalau polos semuanya hitam berbarengan ada monitor, kadang-kadang memang mungkin nyanyi reaksinya tanpa disadari dia udah menyangkanya nggak di depan, Iya. wih, udah di ujung. Banyak Kalau kalau itu di apa sih kejadian. pas lagi jatuh ya? Kayak waktu itu si gitaris Samson Eri Sama juga. sama di bolongan di global gitu. Jatuh hilang. Oh, hilang orang. Mana dia? Di bawah gitu. Lo tau nggak, semasa COVID tuh kita ada kegiatan kita selain ngeband itu. Gua udah tinggal nggak? Jualan Gua kan makanan. ada. Jualan aja. Gua jualan Ini jualan di sini. Aduh. Boleh dong promo dong. Boleh promo ya. Kayaknya plastiknya ngapain? Oke, gue dekat. Lu kemana dong? Lu kemana lu? Gue berdiri aja di luar biasa. Alhamdulillah nih, ya kan? Datang semua lah sih. Dapat paket ini minus moldi doang ini nih. Gue tahan dulu ya, gue langsung promo dia aja. Ini momen banget nih, alhamdulillah nih mereka. Banget. Gila ya, kacang. Nih, donat ini nih. Frozen ya sih ya? Frozenan. ya bener ya. Iya, dapur Anolet. Nah, ini bayar berapa lu nih sama gua? Oh, jadi lu brand ambassador Gratis ini. Iya. Gratis. Ya, jadi memang kondisi Covid begini memang
banyak sekali kan tantangan-tantangan. Iya. Iya. Gue salut, bukan gue menertawakan drummer gue, tapi gue salut dia punya kreatif, Iya, memanfaatkan kondisi kayak gini ya lo harus bisa berbuat sesuatu. Dan yang lebihnya lagi, Ininya tuh sekalian. Oh iya. Wih, wah disupport semua nih kayaknya nih. Kayak. dan yang paling penting adalah jadi kelihatan bakat istrinya Seno itu ternyata jago masak-masak begini gara-gara covid Tadi lu, ini. Seno punya istri ya? Oh nggak ada. sorry nih. Jadi dengan kondisi gini kita semua beradaptasi. Harus beradaptasi. Iya. Dan Seno di sini mencuri atau bukan mencuri sih, memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Gua Tapi salut. kalau berkarya tetap dong ya. Tetap. Berkarya Jadi kita bagi dong. tugas. Iya. Kita bagi tugas. Musik Moldi. Musik Moldi. Karena kalau untuk lagu atau apa gua sama Moldi diskusi nih. Iya. Nah, Indra tugasnya adalah mencari relasi. Ya. Kalau kita kerja mencari relasi, bikin lagu, bikin musik, kalau perut nggak diisi, Ya. manfaat nggak? Konsumsi Nggak ada. Seno. Konsumsi lah Seno. Jadi itu Iya. harus kayak gitu. Jadi saling gitu loh, saling support bro. Saling support, saling Aduh. berdebat nih benar. Gitu. Selain di panggung ya kan, di belakang layar juga mereka wah, luar biasa sukses terus buat Raja. Pengen banget nih. Jadi kayak gitu yang interview kita. Iya benar. Makanya gua bakal gua tinggalin ya kan namanya. Tapi namanya jangan lupa tuh, kalau misalkan mau beli donat, aku pesannya Daftar nomor ya. Oh iya. Seno @Seno Aji _Raja ya. Yes. Atau ke di Atau ke Indra. Seno Let. Oh ini @dapur_ano. Oke. Oh biar dia dulu yang tahu Siap. kan Andul kan. Siap. Kebetulan ada ini. Iya, Oh, ada iya. drum dan Raja juga nih. Ada. Kalau gue pengen tanya masalah standarisasi untuk produksi untuk drummer Raja sendiri, di kebutuhan panggungnya apa aja biasa? Kalau drum sih sebenarnya standar ya. Kalau dulu sama era sekarang beda. Bedanya apa Sekarang kalau dulu kan masih muda, maunya tuh muter lah. Iya. Udah kayak Equipment lu. Iya, equipmentnya kayak gitu. Cuma kalau sekarang lebih simpel aja. Itu yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Terus kalau masalah monitor sendiri, lo pengennya tuh emang lo pakai ear atau lo ada Sebenarnya monitor? gini, kalau dari ada monitor dari tempat lo. awal dulu pakai ear tuh nggak bisa. Cuman alhasil ada gangguan di telinga ya. Oh iya, kan kalau banyak Agak budak sama. Jadi emang gue sebenarnya agak Budak. budak gitu. Karena Kalau udah bisa ke keras gitu ya. Iya, apalagi kalau lagi ngobrol di keramaian gitu, udah pasti nggak denger deh. karena pengaruh dari drum tadi lu ya. Awalnya dari situ ya. Iya, jadi kalau ada orang ngobrol, pura-pura iya doang gitu. Paling nggak denger. Ingetin tuh. Apa sebutannya, Bas? Gas ngop ingetin. Kalau ngobrol sama Seno sampai berulang-ulang atau dia nggak nyambung, mohon dimaklumin. Iya. Karena kupingnya kuping drummer. Terus kalau ngomong sama Seno, kalau dia iya doang ada kemungkinan dia nggak ngerti juga. Yakin aja. Berarti benar-benar kalau misalnya Dengernya untuk sama-sama. monitor di bawah tuh harus benar-benar. Sekarang udah mulai di ear monitor. Cuman ear monitor, pakai ear monitor pun monitorannya harus sedikit juga. Tetap harus double. Jadi lo pakai ear monitor sama lo pakai yang monitor ini panggungnya. ditusuk full, yang ini setengah aja gitu. Nah, lu tadi kan nanya masalah riders. Ini paling unik emang di drummer nih. Dia ada request spesial. Apa itu, Rika? Itu request spesial dia. Jadi after Bukan show, panggung ya, bukan iya, di panggung ya. enggak, tapi itu menyangkut. Iya. After show kalau nggak ada, nah, dia bisa Wah, ribet urusannya. udah ada. Apa itu? Kopi. Kopi ya, kopi ya. Kopi. Bulan kepala. Apa Iya. itu? Kopi. Benar, karena nih acara Kopi di itu, Base. enggak lu harus paham Iya. juga bro. Gimana nih? Harus paham. Kopi itu mungkin nggak langsung ada. Iya. Enggak, harus dibikin. Nah, pertanyaannya Yang bikin siapa? itu dia. Anak bro ada nggak? Ada. Kru, Siap, ya. siap. Kru kan tapi Kru manusia. enggak. Kru itu kan ikut kita datang jadi tamu. Iya. Belum tahu situasi di situ. Iya. Warung di mana, apa di mana nggak tahu. Pasti ada yang nganterin kan. Udah tahu, Nah, dari pagi udah jelajah. di pantai. Ya kan? Yang ini pengen lurus, yang ini belok kanan. Yang ini pengen lurus, ini belok kanan. Ya intinya apapun itu harus support lah. Iya, benar Terutama begitu. untuk Raja, semua band-band, pokoknya produksi teknis itu harus Betul. penting banget. Penting banget. Itu nyawanya kita sih. Nah, kita balik lagi ke hak cipta dong. Ayo dong, tanya dong. Tadi lo ngomong dong. Mengenai hak cipta ini yang di kondisi sekarang tuh kayak gimana? Indonesia sekarang, Indonesia sekarang. nih, menurut Amia nih. Teman-teman sih kalau sekarang sih, ini ya per sekarang kita ngobrol nih ya. Mereka sudah mulai ada beberapa lah yang sudah mulai aktif menggerakkan
sedikit tanda kutipnya itu kayak care, tapi masih jauh banget juga, masih terlalu sedikit dan masih perjalanannya butuh waktu yang cukup panjang. Jadi yang memang agak sedikit miris ataupun disayangkan itu secara tertulis undang-undang itu sudah ada. Sudah ada undang-undang itu sudah ada yang mengatur, tapi memang penyakit di kita itu ya itulah. Lalu capek-capek studi banding bikin berangkat mencoba untuk mengadopsi, mencoba untuk mencopas copy paste undang-undang itu sendiri, lu ramu, lu racik, lu apa semua jadilah satu bagian satu undang-undang. Tapi pada realitanya pengaplikasian itu sendiri ya kalau buat gua pribadi nol gitu. Jadi belum Jadi aplikasinya belum berjalan. Jadi hanya semacam gue bikin patung udah taruh aja tuh patung. Tapi tidak dijalankan ya intinya. Jadi gini maksud gue tuh, mungkin ini mudah-mudahan sih didengar ataupun ditonton nanti bisa disampaikan oleh teman-teman yang menonton di sini. Nggak mungkin lu bikin kue, lu mau jualan, lu bikin kue, tapi tidak lu share ke orang-orang harganya. Jualannya di mana? Jadi informasinya tuh informasi itu yang nggak ada, itu yang sangat disayangkan. Jadi gue pernah bertanya dalam hati kecil gue gitu ya, lu bikin ini pasti ada budget, lu bikin undang-undang pasti ada anggaran, lu berangkat kemana-mana mengeluarkan biaya. Nah setelah jadi itu tidak lu apa-apain, dan fatalnya terjadi masalah. Kadang mereka sendiri tidak paham untuk hak cipta ataupun untuk sebuah karya itu bukan lu dan golongan lu doang yang harus paham, tapi semua musisi, semua pelaku seni, bahkan bukan hanya pelaku seni, penikmatnya sendiri pun harus paham. Jadi kalau kayak kemarin kan ada contoh kasus tuh ya yang lagi viral, dia trending, tiba-tiba dia take down karena dia ketakutan, dia tidak paham, dibilang dia sudah melanggar. Padahal waktu itu memang dia bertubi-tubi dua kasus sih. Pertama sebenarnya sih gue sempat sedikit memberikan ini juga sih opini, tidak salah karena gue bersama teman gue coba bikin not baloknya sendiri, tidak kena itu. Siapa sih ini? Yang kemarin kayak itu kemarin kan sempat itu gue sempat, tapi pas yang kedua gue dihubungin oleh salah satu media, ini masih ada melanggar lagi. Coba boleh dong share ke gua, karena gua bukan termasuk orang yang penikmat itu, jadi gua nggak tahu. Dikasih lah gua dengerin, nah itu murni kena tuh, ya yang dengan Papa Tibok itu. Nah tapi gua sendiri sebagai pelaku seni, di sisi lain, kalau misalkan itu terjadi kepada gua lah ya, gua akan coba untuk komunikasi dulu, koordinasi. Apakah kan gini, kalau di YouTube ini kan katanya nih sudah punya security sendiri, punya aturan main sendiri. Nah, cobalah dibawa ke situ, diikutin aturan main itu. Jadi tidak perlu harus di-cut, take down atau apa. Karena itu juga bagian dari karya. Itu kan ada hukumnya 8 bar ya. Kalau untuk hak cipta 8 bar, untuk kopi itu. Tapi kalau kayak di YouTube ini kan katanya kan sudah ada publishing, publishing yang memonitor nanti dengan si YouTube-nya sendiri juga sudah punya alat pendeteksi itu. Kalau sudah kena langsung ada dua pilihan, lu turunin atau lu berbagi. Itu doang. Ada dua opsi. Jadi misalkan kayak pengcover, gue juga termasuk ada beberapa nih kan beberapa akhir kebelakangan gue suka mengcover nih, bahkan lagu Raja juga gue cover. Itu gue langsung dapat email. Artinya dia bilang opsi itu ini diklaim oleh ini, tapi Anda tenang saja, video Anda tetap akan mendapat jam slot tayangan ataupun iklan. Mungkin yang menurunkan itu si KKI itu takut kalian karena dia tidak paham. Nah, kali. itu maksud gua, kalau misalkan berjuta-juta orang kayak dia mencoba sudah membuat sesuatu tanpa modus ya, tapi tanpa modus dulu. Sudah membuat sesuatu tiba-tiba diklaim akibat ketidakpahaman dia karena kekurangan sosialisasi. Balik lagi. Jadi bukan salah dia sendiri juga. Dia tidak paham karena apa? Karena tidak diberi paham. Karena bikin lagu kadang-kadang itu nggak sengajanya emang. Kalau tahu lagu Surat Undangan itu tahun 58, terus ada lagunya Michael Jackson, judulnya Abideh itu gimana? 80-an. Nah itu sama persis. Tapi orang Indonesia beruang. Tahun 58. Terus udah ada buat itu ya. Kerja sama banget. tapi tidak enggak
Karena itu balik lagi ketidakpahaman juga. Kami mungkin selisih tahun kali ya. Kalau era dulu oke lah kita maklumin, tapi sekarang ini orang-orang pada pintar semua, pada jenius. Jenius juga sama Google. Enggak, tapi sayangnya jeniusnya gua nggak tahu sih. Jeniusnya gimana nih? Kalau balik lagi, kalau dia punya niat, nawaitunya jelas untuk memperbaiki sistem, untuk memperbaiki attitude para pelaku seni, mestinya sih harus tetap sering disosialisasikan. Karena itu berdampak kepada kita pelaku seni, kita penikmat musik, itu semua kena. Karena itu balik lagi kan ke hak karya, kayak itu tadi banyak banget, bahkan pemain band sendiri, pelaku seni sendiri banyak yang tidak paham. Nah, jeleknya lagi kita yang paham, kadang kita bersuara, pahitnya nih kita dibilang so tahu. Itulah ada dua hak sih, satu hak moral, satu ada hak ekonomi. Iya betul. Nah, hak moral ini lo harus mencantumkan siapa nih pembuat lagu, siapa pembuat karya. Kalau hak ekonomi ya lo nggak boleh. Yang nggak enak tuh kan kalau di YouTube oke lah, sudah ada share profit dari YouTube sendiri. Tapi ada yang nakal juga, mereka berani bawa ke platform digital yang lain. Ya itu yang pahit. Maksud berarti dia tahu tapi mencuekkan, mengakali ya. Ada dua. Susahnya di situ kita mencari tahu dia tahu beneran atau ya, enggaknya itu susah. Apakah dia pura-pura tidak tahu? Apakah dia memang tahu tapi sengaja ngetes? Kalau salah ya tinggal minta maaf gitu ya. Itu yang susah. Tapi gini Amian, menurut Amian dengan kondisi yang seperti ini, itu kita kalau misalkan cari solusi yang terbaik, kita harus seperti apa? Gue jujur ya, kalau gue sih Jujur kan harus mengerjakan. Iya. Gue pesimis dengan kondisi seperti ini. Dengan orang-orang yang ada masih saat ini, gue pesimis. Terserah mereka mau bilang gue seperti apa, terserah. Ada yang bilang juga teman yang kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis. Ya lu ada di golongan itu, lu bisa ngomong. Nah kita yang berada di luar gimana? Pernah nggak kalian berpikir gitu? Itu yang susah. Jadi dari kacamata lo ngelihat orang-orang yang bersangkutan ini ya pesimis jadinya kan? Gue yakin hak cipta di Indonesia akan bersih, berjalan sesuai koridor kalau yang duduk di sana orang-orang yang memang pelaku seni. Tapi kalau ada di belakangnya pembisnis, you know lah yang namanya bisnis seperti apa sih. Berujungnya banyak benefit yang kira-kira semakin ini ya akhirnya. Kalau bisnis itu tidak jauh dari untung apa rugi nih. Hanya dua itu pilihannya. Tidak ada kita jaga keselamatan, kita jaga mereka, kita bagus mereka, nothing gitu. Tapi ya ini gue nggak tahu. Beberapa itu ya tanya berarti. Kenapa gue serius banget ya? Enggak apa-apa. Ini karena kopi Senang loh ini Mbak. Ini penting dulu, penting lah terutama kita. Karena ini menyangkut hak ya tadi. Yang paling utama adalah hak ekonomi untuk para musisi, untuk para kreatif. Itu sangat penting aja gitu. Jadi gua tuh gini loh, banyak teman-teman yang katanya lagi bikin juga untuk melindungi atau apa ya. Balik lagi, gua sih maksudnya gua nggak berani, bukan nggak berani, gua nggak mau ngomong dulu. Kalau nanti gua ketemu dengan dia, orang yang lagi menggerakkan ini juga, teman-teman yang lain ini, kalau kecium ataupun kuping gua mendengar di belakang dia juga masih ada pembisnis, udahlah mendingan nggak usah. Take down. Mendingan lu nggak usah pakai iming-iming macam-macam deh. Tapi menggerakkan satu kan itu jadinya satu lembaga atau satu institusi kan jatuhnya. Apakah masalah bisnis ini kan agak rancu nih, absurd nih kalau menurut gua. Karena kan berjalannya kantor itu kan nggak bisa pakai daun misalnya, ya kan? Nah, itulah tujuan gua kemarin, gua pengen maju ke DPR, Dra. Gua pengen mencoba bahwa ini ayo kita tarik ke BUMN lah. Hak ini punya negara. Oh, jadi emang berat, tapi berani nggak? Ini pasti bener head to headnya gila-gilaan nih. Pembisnisnya pasti akan bawa samurai gue. Iya pasti. Itu agak berat memang. Tapi gue memang agak sedikit frontal. Saat itu sih gue berpikir kalau seandainya gue dapat, seandainya gue bisa dikasih rezeki duduk di situ, gue akan coba olah. Walaupun gue tahu di dalamnya pasti juga masih caruk maruk. Wah, lu satu lawan berapa itu pasti ya? Ya tapi paling tidak gue akan mencoba dulu, Ndra. Daripada kalau kayak sekarang lu nggak tahu ya, maksudnya lu gelap gitu ya? Bukan nggak tahu, bukan gelap. Daripada kayak sekarang kita cuma bisa ngomong kayak gini doang. Hanya didengar kuping biasa aja, tidak dilakukan. Itu. Jadi kalau mau membersihkan, mau menjalankan, gini loh, lu mau hak cipta ini kan berurusan karya lah ya, karya hak cipta sih luas.
Tapi kita berbicara ke musik yang hubungan dengan kita. Ini tujuannya adalah untuk pencipta karya lagu di sini. Berarti lu mau melindungi para pencipta lagu. Nah sekarang ada nggak komunikasi kalian itu berjalan nggak sudah? Ya, gue sih gini, yang gue share di sini sih memang tidak terlalu terbuka, tapi gue garis bawahin semuanya menyangkut tentang ke gue juga. Jadi maksud kita lain gue nggak mau membicarakan mereka. Yang gue bicarakan di sini adalah selalu yang tentang gue aja. Karena lu yang terlibat, lu sebagai pencipta, Yes. lu yang tahu kondisinya seperti apa, Yes. dan lu merasa agak kurang adil kondisi sekarang sampai saat ini untuk masalah pencipta itu ya. Intinya negara masih belum care terhadap para pelaku seni khususnya musisi. Bukannya pemerintah oke atau apa kementerian ya kan sekarang ada kementeriannya. Oke kayak lo gitu. Kementerian kan sekarang ada yang oke kita Bapak Presiden. Ada nggak menteri permusikan nggak ada nggak? Yang spesialis kreatif ya paling. Menteri kreatif mah luas dan tidak pernah menyentuh gua belum tahu. Yang disentuh pertama yang pajaknya paling tinggi. Nah itu yang nggak. Padahal gini loh, lu pikir deh, lu pikir kita bertiga minus Mas Modi ya. Parah. Anggap saya mau di. Parah, pejabat, parah, termasuk Bapak Presiden sendiri. Waktu mau menjabat, waktu dalam penggalangan suara, siapa yang dibutuhkan? Musik kan? Karena lewat musik, cuma dua, olahraga bola, sama musik konser, yang bisa mengumpulkan manusia sampai ratusan ribu. Betul. Daya sedot, daya magnetnya itu. Tapi ini sendiri kita tidak diperhatikan. Kalau seandainya seluruh musisi nanti gulung tikar, gimana kampanye kalian? Gimana cara menarik massa untuk datang melakukan orasi? Pakai gelombang dorong kali. Assalamualaikum. Ya, pilihlah saya. Ya. Gue termasuk orang yang mensyukuri apa yang sudah gue dapat, mensyukuri nikmat ataupun mensyukuri syukur yang gue dapat. Jadi mungkin berbeda kali sih ya. Kita tuh gini aja sih, sebenarnya bahasa paling simpel, kita datang ke dunia ini dengan nol. Sekarang kita dapat harta, kita apa itu hanya sekedar iming-iming, cuman ya apa ya, angin surga lah, bonus doang. Selebihnya kita balik lagi nol. Nah kalau kalian mau menuntut tanda kutip nikmat dari hak orang lain, mau sampai kapan? Kenapa anak anjing nggak tahu? Kok anjing? Oh, ini penting loh, ini penting. Iya. Penting banget. Ya istilahnya kan gue sempat mengutip kata Pak Ahok, Iya. enakan hidup tuh cukup. Jadi jangan merasa lu, wah kalau merasa kita ini ada terus, pengen terus, lalu mau sampai kapan? Akhirnya tidak memikirkan yang itu tadi. Nah harusnya sih orang-orang yang duduk dalam, mau itu pejabat, mau itu dalam satu daerah, mau itu dalam komposisi musik, harusnya orang-orang yang sudah hidupnya nyaman. Kalau hidupnya belum nyaman, dia pasti akan membuat dirinya nyaman dulu baru orang lain. Tapi kebanyakan sekarang orang udah hidup nyaman, pengen nyaman lebih nyaman ya. Itu rakus. Iya benar. Itu Ini kan lu udah bilang bahwa ini pesimis nih ya untuk kedepannya. Tapi lu akan nggak kalau ada celah lu memperjuangkan ini lagi, atau lu udah capek gua, udahlah, gua males gitu udah. Setidaknya gini deh ya. Oke lah, bekerja dapat bonus wajar. Ya. Tapi setidaknya kecipratan dong para teman-teman ini yang memang mereka harus dapat hak ya harus dapat. Tapi lu nggak nyerah dong untuk memperjuangkan ini dong. Gue sih jujur sampai saat ini gue nggak bilang berjuang ya. Karena memang tidak ada gerakan yang gue lakukan. 2024 apakah lanjut? Anjir. Kenapa jadi ke situ gila? Kan jadi untuk memperjuangkan. jadi lu sekarang ngerasa bahwa lu Gue stuck. Cuman kalau misalnya ada kayak gini nih, ada orang ngajak diskusi, ngobrol, sharing gini, gue ngomong. tapi untuk melakukan gerakan udahlah gitu ya. Karena kan dulu kan lu sempat begitu ya, Raja kan sempat yang beberapa tahun tuh memperjuangkan dengan yang Yang kita masalah karaoke aja, Iya. masalah karaoke kita dibilang mencari-cari sensasi. Iya benar. Fuck gitu mah. Benar. Gila, kita mau perjuangkan hak kita. Iya. Mereka aja yang tidak paham. Iya. Karena secara pemilik bisnisnya karaoke sendiri mereka menikmati hasil, tapi karya yang dinyanyikan tidak ada kecipratan sama sekali. Jadi kan Bukan masalah kecipratan juga, bro. Jadi ada aturan main gitu loh. Izin ya, izin ya, ya, itu betul, yang kita betul. permasalahan waktu izin gitu loh. Jadi makanya banyak yang tidak paham. Jangan berpikir para musisi kalau teriak karyanya dipakai karena duit doang, jangan. Karena ada orang yang ego.
Gue nggak butuh duit, gue nggak pengen karya gue dinyanyiin sama kalian. Ada. Gue nggak pengen karya gue dipakai, ada yang kayak gitu. Betul, ada seperti Jadi bukan jangan semata-mata materi dan materi terus, lebih kepada penghargaan itu sendiri. Iya. Gitu. Penghargaan itu penghargaan kan banyak. Iya, betul. Gitu. Ya balik lagi ujung-ujung walaupun artinya balik lagi ke masalah itu adalah bonus. Bonus. Tuhan nggak tidur. Itu aja apa yang lo lakukan pastilah sesuai dengan apa yang lo dapat. Berarti gas ngop, intinya adalah sekarang Gas ngop, misalkan mau ngopi, kalian bikin kopinya cuma 1 sendok, gulanya setengah, ya udah rasanya seperti itu. Terima. Betul. Tapi kalau mau manis ya lo tambah 2 sendok. Gula mahal ya lo harus cari duit, lo kerja, gimana caranya? Jadi YouTuber kek. Analoginya luar biasa. Benar loh. Makanya kita menyanyikan benar loh. Ini ada edukasinya. Iya. Bagi juga kan. Wah ini penting banget. Jadi ya mungkin untuk gas ngop yang mau cover lagu mungkin lebih pintar lah sekarang ya. Dan gue ngerasa udah pada lebih. Mereka gini, lu gak usah takut kalau mengcover buat gue ya. Karena gue percaya YouTube sudah punya security itu tadi. Artinya pasti berbagi atau lu di take down, selesai. Tapi lo kalau mau naikin Tapi kalau di platform, nah itu nggak boleh. Mesti resmi, izin. apalagi sekarang informasi itu mudah didapat. Iya. Kan? Lo udah tahu nih, ini penciptanya siapa? Udah ada istilahnya. Betul. IG, ada Google, di Wikipedia aja pasti keluar deh tuh. Habis itu DM deh. Kemarin juga ada yang komen, kalian komen langsung kan. ada kalian, saya boleh nggak covernya? Silahkan. Ya, tapi jangan lupa tulis nama Raja Band yang selaku pempopulerkan, Mas Moldi selaku pencipta. Tapi satu lagi, kalau kalian naikin ke digital platform yang lain komersil, kalian harus izin secara tertulis. Gue kasih kayak gitu aja. Secara personal harus lebih intens lagi konteksnya. Sebenarnya nggak susah, nggak harus bersurat-surat apa ini juga, tinggal gitu doang. Tapi kembali lagi kalau untuk YouTube toh, mereka sudah punya polisnya. Kita langsung memprotek dan ya. Semoga informasi dari Bung Yan Kasela. Asik, Bung. Gila, Bung. Yang apa namanya ya? Kalau gua hanya manusia biasa. Asik. Sesuai dengan lagu dong. Lagu lagi, gue masukin lagu lagi bingung mas. Tapi kita harus ikhlas menjalankan itu. Oh iya, apapun. lagu lagi deh. Terus tidak ada yang sia-sia dalam menjalankan usaha itu nggak ada. Yakin aja bro, yakin. Lagu lagi. Diutamakan jujur. Di lagu lagi. Luar biasa. Oke, Om Yan, thank you banget. Sama-sama, waktunya. Bro. Om Dano, thank you banget. Iya, sebelum kita pamit jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini channelnya Om Yan. iya dong, Yan Kasela. Pakai TV ya sekarang ya? Oke. Yan Kasela. Yan Kasela, ntar ditulis ya Om Alfa ya. Yan Kasela. Subscribe. Silakan berkunjung, like-nya. nikmatin musik-musik saya. Yes, liatin kehidupan sehari-harinya Ian di situ juga ada. Konten-konten lucu-lucuan juga ternyata Om Yan situ ya. Ya, terus Seno ada channel YouTube-nya? Ada. Belum. Itu aja Saw nih. TV dia. SAW. Pokoknya kalau Ini deh. Om tuh lebih ke makanan ya. Makanan ya. Jangan Ada lupa IG-nya. beli donatnya, beli peyeknya, apa semuanya itu. Intinya jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu. Betul. Sejauh kalian tidak menyolong ataupun mengambil hak orang lain. Itu aja. Itu bagus banget Mas Rob. Ya, oke. Thank you. Sampai ya. ketemu sama-sama bro. Ya. Sukses. Thank you banget. Amin. Sukses Ian Kasela. Kemarin ini sempet loh dia. Masuk ke tangan luar biasa, kekeluargaan banget. Mantap. Kan kita di TV. Iya, thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sudah selesai wawancara Om Yan nih, luar biasa. Om Yan sebagai tuan rumah dan menyambut kita, Terima kasih. menerima Ya, kita, terima sama-sama. kasih. Pokoknya sukses terus buat Om Amin. Yan, buat Raja, buat Siap. semuanya. Buat Lancarkan. Gasngop, jangan lupa Gas Ngop. mampir ke channel YouTube gua. Ya. Oh, Pak. Ian harus Kasela dan- Ian Kasela. Tinggal di Iya search Ian dong. Kasela, subscribe dan Seno. Nanti Seno ada Aji Wibowo. ada notif. Thank you ya, Om Yan, thank you. Makasih ya, Thank you Dek. Thank you ya. Sukses. Semuanya. Thank you. Yuk. Dalan.